Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang berpuasa. Dan hari ini saya ditemani oleh ibu saya yang cantik sekali, ada Bu Retno Dewe yang tidak Dewe ya hari ini ya. Oh, banyak temannya. Oke. Meskipun Dewe tiap hari nggak Dewe ya berarti ya. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Masih berpuasa? Produktif. Oke, nggak pakai ceria ya? Oh, beda lagi. Oke. Sehat bukan produktif. Nah, apa kabarnya? Sehat. Seger sekali ya kayaknya hari ini ya. Yang lainnya udah lemes, beliaunya seger ya. Oke. Ngomongin soal yang seger-seger nih ya. Kita hari ini mau ngomongin soal peringatan Hari Air Sedunia tahun 2024 nih. Bikin seger gitu ya, apalagi di bulan puasa gitu ya. Oke, Bu Retno. Apa nih? Peringatan Hari Air Sedunia di tahun 2024 ini ada tema apa nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Hari ini insya Allah Oke, bertepatan pada hari ini ya. untuk temanya di global, secara global adalah water peace. Oke, water peace. Bukan One Piece ya, water for peace. Water for peace. Air aman. Oke. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini global ya tadi, untuk dunia, tapi untuk Indonesia sendiri mengambil subtema kemitraan mendorong air minum aman berkelanjutan untuk semua. Jadi kalau di Indonesia difokuskan ke air minumnya, kalau di dunia memang water for peace itu aman, air aman untuk seluruhnya, air bersih secara umum gitu ya. Tapi kalau di Indonesia fokusnya di air minum. Oke. Kenapa nih Bu? Apa makna dari tema peringatan Hari Air ini? Jadi tema ini diambil karena air itu sangat penting ya bagi kehidupan kita. Kalau air kurang juga susah, air berlebih juga lebih susah. Banjir, semua susah. Jadi sangat penting, dan dunia ini 3/4 juga air, daratan cuma 1/4-nya kan. Berarti kita siap-siap naik pelampung ya. Jadi nantinya kan semua darat semua. Aduh. Jadi intinya kenapa air ini sangat penting, maka semua pihak, semua masyarakat, semua pihak itu harus mengambil peran dalam membuat perubahan, dengan membuat perubahan. Jadi merubah cara kita menggunakan air, mungkin dulunya kurang betul menjadi lebih baik lagi, kemudian mengkonsumsi air secara baik dan benar juga, dan juga mengelola sumber daya air yang ada di kita. Jadi kita melibatkan semua ya, tidak hanya pemerintah aja, tapi juga masyarakat umum, dunia usaha, kemudian juga mungkin pers juga, kita kan akademisi itu juga, semua kita libatkan dalam mendukung air minum aman yang ada di Indonesia. Oke, berarti ini termasuk menjadi salah satu tujuan dari peringatan Hari Air ini sedunia ini di tahun 2024 ini, bahwa semua pihak itu harus bekerja sama ya, harus peduli terhadap kebutuhan air gitu ya. Terutama tadi disampaikan bahwa di Indonesia khususnya air minum gitu ya, air minum aman. Oke, jadi memang tujuannya yang ingin dicapai dari mengkampanyekan peringatan Hari Air Sedunia ini nih Bu. Ya. Tujuannya ya tadi mengkampanyekan, membangun kepedulian masyarakat secara umum, dan tidak hanya masyarakat tadi ya, seluruh kemitraan itu biar peduli. Jadi selain kampanye juga biar peduli dengan air tadi. Nah, selama ini mungkin belum semua 100% ya, semua itu mungkin ada daerah-daerah yang masih kekurangan gitu ya. Mungkin kekurangannya lebih ke tidak pedulinya, karena sebenarnya ada, tetapi karena ketidakpedulian tadi sehingga airnya itu jadi tidak bagus untuk dikonsumsi. Oke, jadi kalau ada air aja tapi tidak layak dikonsumsi, ini juga menjadi PR bersama gitu ya Bu? Dari mitra-mitra gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan apa aja nih Bu dalam peringatan Hari Air Sedunia untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut nih?
Kalau di Indonesia ini nanti tanggal 27/8 ada workshop dipusatkan di Banten ya, Jawa Barat. Yang kalau tahun sebelum-sebelumnya, kalau di Kota Madiun belum fokus untuk menyelenggarakan kegiatan khusus peringatan Hari Air, tetapi kita kampanyekan seperti ini edukasi penyuluhan kepada masyarakat pentingnya air minum tadi. Nah, di tahun sebelumnya, tahun kemarin itu ada launching air minum aman yang siap diminum di tempat-tempat umum. Di Malang kemarin namanya di launching. Nah, di Kota Madiun itu juga ada sebenarnya. Jadi kayak keran gitu, siap minum. Jadi kayak nggak perlu dimasak lagi ya? Jadi kita bawa tumbler kayak di mana itu stasiun ya? Iya, di stasiun ada. Stasiun sudah ada. Tapi di Kota Madiun ini di BSC. Nah, kalau di pojokannya Pemkot itu ada kayak keran kayak wastafel. Nah, itu bisa air siap minum. Tapi nanti itu ada stikernya ya. Jangan-jangan nanti salah keran. Keran untuk wudhu dipakai untuk minum gitu ya. Ya di luar itu ada. Kemudian di BSC ada. Kemudian di Rawa Bening. Di Rawa Bening. Itu yang lainnya mungkin nanti kita juga beri masukan ke PDAM. Mungkin juga PDAM berusaha launching air kemasan. Iya, air kemasan. Bisa ditambahkan untuk air minum langsung. Air minum yang siap minum tanpa dimasak. Tanpa direbus, tanpa dulu karena dia sudah terolah ya. Siap minum. Nah, itu nanti akan di beberapa tempat. Ini juga mengkampanyekan tidak menggunakan botol plastik ya. Jadi bawa tumbler sendiri, kemudian bisa diminum langsung di tempat gitu. Oke, jadi menghemat untuk tidak beli air gitu ya. Yang kemudian mengurangi sampah. Ini materi lain. Oke, kita ke sesi berikutnya ya, nanti perkara air minum yang siap minum ini gitu ya Bu Retno ya. Dan juga sampah tadi ya. Karena di tempatnya Bu Retno Dewi ini memang tidak Dewi ya. Selain air minum juga ada kesjaor, ada kesleng, ada macam-macam. Sehat. Oh iya betul, kota sehat itu tiada tara pokoknya, kota sehatnya Kota Madiun. Ini juga ada loh. Oke, siap mendukung kita ini ya kan. Nah, oke Bu. Bukan korbannya ya. Bukan. apapun programnya Promkes mitranya. Oke, jangan kebalik-balik ya. Oke Bu, kita kembali lagi ya. Tadi yang penting nanti kalau malam minggu atau jalan-jalan ke PSC bawa botol dari rumah gitu ya, mengurangi sampah dan juga mengurangi biaya untuk beli air minum. Oke, kembali lagi ke peringatan Hari Air nih Bu. Nah, kalau di Kota Madiun sendiri untuk akses air bersih ini gimana? Apakah sudah 100% bersih semua atau masih ada beberapa yang memang tidak terakses nih air bersih? Air tadi kan ada air bersih, ada air minum. Oke. Kalau air bersih insya Allah di Kota Madiun itu sudah 100%. Kota Madiun itu ada air PDAM. PDAM itu insya Allah air bersihnya sudah dilakukan pengolahan, diberikan suntikan kaporit ya di berbagai tempat. Kenapa? Kalau kita masak air dari PDAM itu ada putih-putihnya, ada kapurnya gitu. Iya, itu kan suntikan kaporit untuk membunuh bakteri. Jadi kadang kita itu ngeluh, kenapa terlalu banyak banget gitu. Nah, memang itu untuk membunuh bakteri. Jadi ini ada teknologi mungkin yang lebih akan mengolah sehingga tidak terlalu banyak kaporit yang ditimbulkan. Jadi tidak membuat putih-putih. Makanya dipanci ya. Dipanci kan kerak putih. Karena kaporit. Oke. Nanti dia akan ada teknologi yang lebih deh untuk biar tidak seperti itu gitu. Biar nggak terlalu keraknya terlalu banyak gitu ya. Karena kalau setiap hari merebus air bukan banyu godokan ya. Pancinya di dalam itu biasanya ada berkerak putih-putih. Nah, itu efek dari itu gitu ya, dari pengolahan juga. Targetnya itu 100% air bersih layak, air bersih layak. Nah, untuk amannya itu targetnya hanya 15%. Karena beda ya layak dan aman. Berarti layak belum tentu aman. Aman udah pasti layak. Oke. Kalau layak itu biasanya memenuhi syarat airnya, jadi tidak warna, tidak berasa, tidak berbau. Nah, itu memenuhi syarat. Kemudian ketersediaannya ada, 24 jam akses itu ada. Kemudian selain sehat, kemudian akses
Kemudian ini kalau di kualitasnya itu belum terjamin. Tetapi kalau air aman itu kualitas airnya otomatis sudah memenuhi syarat. Jadi E. coli-nya di 0. Oke. Selain bakteriologis E. coli, juga kimianya juga sudah di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu bedanya layak dan aman. Berarti kalau yang layak itu ketersediaan gitu ya, Bu Retno ya, ketersediaan ada. Dan juga sehat. Contoh tidak berhenti tadi. Baru fisik aja gitu ya kalau layak ya. Tapi kalau aman sudah berarti sudah kualitasnya diperiksa melalui pemeriksaan laboratorium gitu ya. Oke. Jadi nah, di Kota Madiun itu tahun kemarin ada surveillance kualitas air minum rumah tangga, itu juga memeriksa. Ini hasilnya alhamdulillah Kota Madiun itu 62% itu sudah aman. Jadi udah melebihi target gitu ya. Melebihi target Indonesia. Misalnya 15, Kota Madiun mungkin ya Kota Madiun kecil dan juga alhamdulillah ini rumah tangga yang dari Kota Madiun sudah bagus ya penggunaan air minumnya, pemanfaatannya, sehingga hasilnya juga. Oke, nah ngomongin soal pemeriksaan kualitas air minum tadi nih, Bu. Tadi kan disampaikan bahwa sudah sejak tahun 2020 ya dilakukan kualitas pemeriksaan ya. Surveillance kualitas air minum rumah tangga gitu ya. Nah, ini apakah semua rumah tangga dilakukan pemeriksaan ini atau disampel aja atau bagaimana ini untuk? Nggak mungkin semua diperiksa, disampling aja. Jadi surveillance itu pemantauan secara terus-menerus. Karena air yang pentingnya air tadi ya yang harus aman untuk kita konsumsi, maka pemerintah ini juga mengawal agar kualitas air minum itu terpantau secara terus-menerus dengan kegiatan surveillance kualitas air minum rumah tangga. Ini tiap tahun dilakukan dan tahun ini juga nanti dilakukan juga. Jadi hanya sampling beberapa tempat, dan kalau tahun sebelumnya ini ada 6 puskesmas tetapi hanya 4 lokus, 2 lokus. Nah tahun ini 6 puskesmas sebagai lokus semua. Jadi semua tersampling di 6 puskesmas, nanti tiap puskesmas juga sudah melaksanakan. Jadi masing-masing puskesmas itu sudah punya sanitary kit. Jadi pemeriksaan untuk sanitary kit itu tidak hanya air aja, sebenarnya untuk kebersihan, untuk pencahayaan itu juga lengkap. Nah itu yang nanti akan dimanfaatkan teman-teman dari puskesmas. Jadi tidak dikirim ke lab tetapi diperiksa sendiri di puskesmas dan juga di Oke. Tapi di masing-masing puskesmas tadi disampaikan ya bahwa pemeriksaan ini disampling oleh masing-masing puskesmas. Nah di tahun ini 6 puskesmas kan jalan semua nih Bu. Apakah sampelnya ini sama dengan tahun sebelumnya atau mengambil rumah tangga yang lain? Oh biasanya beda. Gitu. Biasanya ada teknik sampling. Jadi kalau mengambil ini ada berapa RT, ada berapa kelurahan, kemudian dari masing-masing kelurahan nanti disampling lagi berapa RT. Dari RT itu disampling lagi. Bisa jadi yang kena tahun kemarin bisa jadi kena lagi. Jadi sesuai dengan samplingnya tadi, ada tekniknya. Oke, jadi tidak harus ini sudah besok kemarin enggak. Bisa jadi kan bisa jadi kena sampling, bisa jadi enggak kena sampling ya. Jadi jangan iri ya. Kemarin ini ke rumah saya kok sekarang enggak gitu, karena itu tadi ada teknik pengambilan sampelnya gitu ya, benar. Oke, nah tadi tujuannya tadi untuk membunuh bakteri gitu ya, untuk ini berarti supaya aman tadi ya. Karena layak tadi nggak cukup gitu ya. Nah, jadi Skam RT ini untuk bertujuan untuk supaya air yang di masyarakat ini aman gitu ya, bertanya. Untuk memantau secara terus-menerus. Surveillance itu kalau surveillance kan memantau secara terus-menerus. Mengamati atau memantau secara terus-menerus. Jadi biar dikawal terus ini airnya aja. Oke, berarti tadi pemeriksaan fisik dan juga bakteriologis otomatis gitu ya. Jadi PDAM kenapa aman? PDAM itu juga melakukan pemeriksaan secara internal. Kalau internal, kalau dia membuat, dia meriksa sendiri itu secara internal. Nah, itu dia secara rutin juga. Jadi selain Kapolri tadi juga dia melakukan pemeriksaan secara internal. Ini juga mengajak Dinkes untuk membantu mengawasi bahwa benar-benar PDAM itu sudah melakukan pengambilan sampel secara internal, pengawasan secara internal itu memang mereka harus lakukan dan itu syaratnya. Jadi harus dilakukan secara
pemeriksaan beberapa sampel juga, itu juga disampaikan. Oke. Secara internal juga melakukan, kemudian dinas kesehatan secara eksternal dari pihak luar kan kita itu selain tadi skam RT juga ada pemeriksaan teman-teman puskesmas juga ada melakukan lagi selain itu, selain skam RT ini nanti diperiksa oleh teman-teman puskesmas sendiri. Nah ini yang dari pemeriksaan puskesmas itu juga dari ke laboratorium swasta. Hanya diperiksa teman sendiri tapi juga ke lab swasta ini ada sendiri. Jadi banyak sampingnya kan. Khawatir dari masyarakat di Kota Madiun ini insya Allah airnya terpantau gitu ya. Oke, jadi disampaikan Bu Retno bahwa PDAM ini juga rutin memeriksakan airnya gitu ya Bu? Secara internal dan mengajak juga dinas kesehatan gitu ya. Dan itu juga rutin berapa bulan sekali, sebulan sekali setiap atau? bulan. Oke. PDAM itu juga setiap bulan. Kalau dari eksternal itu tidak setiap bulan. Di samping gantian ya untuk puskesmas itu tidak rutin semua. Kalau dari PDAM itu banyak yang diambil setiap bulan, rutin mereka melakukan pemeriksaan. Oke, tadi disampaikan bahwa untuk air PDAM di mana di masyarakat Kota Madiun sendiri juga airnya banyak yang sudah menggunakan PDAM gitu ya Bu ya. Untuk akses air bersihnya. Nah, jadi juga disampaikan bahwa sudah rutin dilaksanakan setiap bulan secara internal oleh PDAM sendiri dengan mengajak dinas kesehatan juga tentunya. Dan ini untuk mengetahui resiko apa sih Bu? Selain apakah juga tetap untuk air aman dan layak tadi? Jadi gini, bedanya dengan eksternal dan internal? Mungkin tadi Pak belum saya sampaikan, mungkin selain air PDAM juga air dari sumber lain itu juga diperiksa. Jadi tidak hanya dari PDAM. Kalau skam RT ya. Sumur gitu ya? Dari sumur gali, sumur pompa, kemudian dafsanyo itu. Jadi semua sumber air, dari sarana air, semua sarana air bersih itu dilakukan pemeriksaan skam RT. Kalau PDAM kan hanya PDAM aja secara internal. Tapi kalau secara eksternal dari kita, kemudian kalau kegiatan skam RT tadi surveillance tadi tidak hanya PDAM, tetapi dari sumber air yang lain juga dilakukan. Sumur tadi ya, sumur pompa, sumur gali gitu. Juga dilakukan. Nah, ini selain melakukan pemeriksaan kualitas air, ini juga dilakukan inspeksi untuk sarananya. Jadi tidak hanya kualitas airnya, tapi juga sarana sanitasinya, sarana air bersihnya itu tadi juga diinspeksi. Dan nanti ada resiko hasilnya, resiko tinggi atau sedang atau rendah atau sangat rendah. Jadi, itu dari sarananya ya untuk resiko. Oke. Jadi kita tahu sumber air kita, sarana sumber air kita itu beresiko tinggi atau beresiko rendah itu dari hasil inspeksi sanitasi yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Jadi selain airnya juga sarana sanitasinya dilakukan inspeksi. Contoh sarana sanitasi seperti apa sih? Sarana sanitasi itu sarana sanitasi air ya, itu di yang sumur gali, pompa itu tadi yang dilakukan inspeksi. Termasuk di yang kalau PDAM, apakah di tempatnya itu? Ya biasanya gitu. Jadi kalau PDAM itu biasanya ini ya lingkungan sekitarnya. Di sekitarnya itu ada tangga. Kalau airnya butuh itu poin-poinnya ya. Ada rembesan-rembesan gitu ya. Ada poin-poin untuk inspeksi sanitasi. Jadi yang pertama adalah kondisi sarananya. Jadi kalau tadi ada sumur gali, sumur pompa. Kalau sumur gali misalkan masih ingat ya dulu pelajaran cincinnya. Dikerek itu ya? Ya. Nice, dikerek. Itu sebenarnya malah aktivitas fisik loh, bagus loh, olahraga ya. Sekarang itu kalau nggak buru-buru ya ke sana ya. Itu kalau buru-buru. Harus gitu. Apalagi puasa begini. Belum berangkat aja udah lelah ya. Justru sehat. Oke. Tinggal cek gitu, tinggal puter gitu kan. Itu kan manfaat teknologi. Tapi efek sampingnya, nah itu banyak orang hamil yang tidak ada isi bayinya kan, karena itu juga nggak ibu-ibu aja yang akhirnya hamil nggak ada isinya. Yang di sana itu juga ada. Tadi caranya tadi ya, ada cincinnya itu enggak. Jadi
di dalam sumur itu kan bunder gitu toh, gitu. Di dalamnya itu biasanya ada batu bata kan. Nah, itu batu batanya harusnya dilapisi oleh semen, jadi itu kedap gitu ya. Itu yang itu contohnya sekarang. Kemudian lantainya di sekitarnya misalkan 1 meter harus juga kedap air retak-retak, itu juga mengurangi nilai poinnya sehingga nanti risikonya tinggi. Kemudian ada jarak dengan sumber pencemar, jadi secara ya tidak hanya jarak dengan WC resapan tank itu aja, tetapi jarak dengan sumber pencemar lain. Jadi minimal ada sampah, itu kan sumber pencemar juga. Oke. Hubungan air limbah itu minimal berapa ya? 10 meter. Kalau perumahan. Nah, kalau perumahan itu kan septic tank ya. Okay. Kalau septic tank, ceritanya septic tank. Kalau septic tank itu boleh, tapi yang tidak boleh itu resapannya. Jadi kalau kita punya WC, ini ngomong WC ya? Iya, ya kan nyambung tadi sama sumber penyemar. Iya, betul. Jadi yang bermasalah adalah resapannya. Jadi kalau resapan ya bicara bukan septic tanknya. Beda ya. Kalau kita itu punya tempat duduknya di kamar, kemudian septic tanknya di depan rumah misalnya. Kemudian resapannya harusnya lebih jauh dari sumber cemar. Tapi kalau di perumahan itu rata-rata kan pakai PDAM. Iya, betul. Tidak ada yang pakai, jarang banget pakai sumur pompa atau sumur gali. Kalau PDAM kan tidak ada jarak. Nggak masalah. Ya. Masalah itu biasanya yang di perkampungan. Itu punya sumur gali, sumur pompa. Nah, itu yang tapi rata-rata orang desa itu tanahnya luas-luas sih. Betul. Jadi aman aja kan jaraknya. Tapi tetap kita edukasi juga. Jadi untuk tempat sampah itu biasanya kan dibuang juga di halaman ya. Nah, itu juga jadi sumber pencemar. Itu juga minimal jaraknya dengan sumber air itu 10 meter. 10 meter. Jadi rata-rata orang kan pengen hanya WC aja septic tank atau resapan aja, resapan septic tank yang jaraknya 10 meter, padahal harusnya sumber pencemar. Jadi tidak hanya resapan dari septic tank aja, tapi juga tempat sampah yang dibuang di tanah ya. Kemudian juga air limbah, biasanya air limbah rumah tangga itu kan juga dibuang. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu ya. Iya, minimal 10 meter tadi. Tapi kalau perumahan kan aman karena pakai PDAM. Tapi kalau ngomongin soal sumur gali dan sumur pompa di Kota Madiun ini kan rata-rata kan sudah masih ada ya? Di desa yang di daerah-daerah pinggiran itu yang bukan perumahan itu masih oke. Oh, masih banyak. Ya, tapi kan rumahnya kan besar-besar. Tanahnya kan udah luas. Bisa dijadikan perumahan kan begitu. Tapi tetap kalau tanah luas tapi tidak tahu, jadi tetap biasanya deket. Ini kadang pengen deket-deket ya, apalagi yang lebih sepuh-sepuh. Iya. Semua di dekat-dekat, tapi akhirnya. Tapi kan yang penting resapannya kan jauh gitu kan. Meskipun kalau saja di dalam rumah gitu ya. Kurang satu ya, misalnya jarak mungkin kelengkapan lainnya. Misalkan tadi yang harus ada itu saluran pembuangan air. Nah, itu saluran pembuangan itu harus kedap juga deh. Kedap kemudian jaraknya tadi 10 meter ya jarak dengan itu kalau benar. Kalau sumur ya, sumur. Kita bayangannya sumur. Kemudian kalau sumbernya PDAM tadi mungkin tidak jadi masalah banyak. Yang jadi karena sumbernya kan nggak di situ kan, PDAM kan salurkan pipa. Tapi kalau sumbernya sumur pompa, sumur gali ini yang kelengkapan caranya mungkin kalau sumur bunder itu kalau nggak ditutup kan nanti bisa hewan-hewan masuk cepat. Kayak gitu. Iya, kan jarang kan ada hewan yang masuk ke dalam. Tikus, ayam, cemplung ayam. Oke, saya terus membayangkan masa kecil gitu ya. Oke. Jadi tetap harus ada penutupnya gitu. Nah, itu dari poin-poin itu nanti dinilai. Oke. Hasilnya kalau ada ya dan tidak, pertanyaan itu. Nanti kalau resikonya tinggi, sangat tinggi itu biasanya diberikan saran untuk perbaikan. Jadi akan mencemari sumber air bersih tadi, arahnya ke sana. Oke. Sudah rendah dan sangat rendah itu udah oke, jadi sudah bisa dimanfaatkan.
Berarti kalau resiko rendah, sangat rendah, tinggi, amat tinggi tadi itu untuk sarananya gitu ya. Untuk sarana. Jadi untuk tadi sumurnya, kemudian pompanya, sumur pompa, sumur gali itu sarananya. Tadi resiko ringan, sedang, berat gitu ya. Kalau yang PDAM tadi, Tapi kalau fokusnya kualitas airnya gitu ya. tetap diperiksa tadi. Kalau sumur pompa tadi juga mungkin diperhatikan tadi yang ada untuk pembersihannya juga harus jangan retak-retak gitu ya, atau kedap air gitu yang Di plester gitu ya. Nah. Kalau perumahan aman ya, kayak semua Aman lah, karena kita sudah tidak ada lagi tempat untuk menggali sumur. Akhirnya kita bayar aja. Aku tak sabun, tak. Oh, jangan begitu dong Anda. Saya berada di dalamnya. Oke, jadi tadi kalau penilaiannya resikonya tinggi, nah ini disarankan harus ada perbaikan gitu ya. Semua hasil inspeksi kesehatan untuk sarananya tadi mesti dilaporkan, diceritakan ke pemilik rumahnya. Oh Bapak, ini sumurnya ternyata resikonya sangat tinggi karena ini. Nah ini harus dilakukan. Dan dibuktikan dengan adanya pemeriksaan kualitas airnya tadi gitu ya. Nanti hasilnya biasanya mendukung. Oke. Tapi ada nggak Bu? Bukan tiba-tiba. Ada nggak sarananya resikonya tinggi, tapi airnya aman dan layak, ada nggak? Kalau air bersih ya. Kalau air bersih biasanya kan ininya kadang ada juga. Ada juga. Apa karena dia terlalu dalam gitu ya? Bisa jadi sumber airnya bisa jadi. Jadi mungkin ya. Tapi kalau secara teori memang harus ini ya. Tapi kita tetap prepare kan, itu lebih bagus. Namanya hasil itu kadang ya. Tapi sebagian besar itu biasanya kalau resikonya tinggi, hasilnya juga jelek. Oke. Ada juga yang baik, tapi hanya sebagian kecil. Itu karunia Allah yang. Aduh, mentok ini kalau sudah karunia Allah ini udah nggak ada jawaban lain gitu ya. Tapi out of the box nih Bu. Kalau tadi disampaikan sarananya resikonya tinggi, kemudian diperiksa kualitas airnya juga tidak bagus. Nah, resiko penyakit apa sih yang biasanya dialami atau resikonya karena airnya ini tidak layak? Kalau air tidak layak biasanya kan untuk langsung kalau dipakai Oke. Efeknya itu gitu ya. Kalau diminum otomatis diare ini panjang loh rentetannya. Kalau sekarang stunting itu karena diare kan terus menerus tuh. Kemudian asupan gizinya otomatis kan berkurang, jadinya stunting. Nanti arahnya ke sana. Jadi kesehatan lingkungan itu juga sangat erat mendukung untuk stunting di mana di Indonesia ya, di pertama. Ini nanti lebih panjang lagi. Jadi beberapa efeknya aja ya ini bahwa kalau kualitas airnya ini tidak baik, jadi bisa tadi resiko stunting, kemudian diare. Nah diare ini bisa, kalau diare berat nanti bisa masuk ke rumah sakit gitu ya. Nah ini lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan. Nah selain kondisi air bersih ini, apa nih yang harus dilakukan warga supaya air minumnya ini tetap aman nih? Iya. Jadi selain kondisi sarananya tadi aman, kita harus memastikan bahwa air yang kita minum itu aman. Memastikannya. Kalau air minum ya harus direbus. Oke. Direbus itu membunuh bakteri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita membeli air kemasan, dicek kemasannya. Gak penyok, kemudian gitu ya? Tidak bocor. Itu kan banyak itu sebenarnya jelek kan, tidak boleh. Oh begitu. Iyalah. Nah kalau tinggal satu hanya itu terus haus. Itu terserah Anda. Resiko ditanggung penumpang ya. Oke. Yang kedua, itu pun tidak berlaku hanya aja. Nih mumpung Idul Fitri juga kan. Kalau beli air kemasan, tidak hanya air minum aja, tapi nanti kalau bepergian misalnya beli itu juga dipilih kemasan yang bagus, perfect gitu ya. Itu harus dibeli benar-benar jak penyok, benar itu daluarsanya juga gitu ya. Oh ada kadaluarsa ya air itu? Oh selama ini aku nggak tahu kalau ada airnya daluarsa.
Terus terakhir, Oke. sekarang tuh di Kota Madiun marak depot air minum isi ulang. Kalau air minum isi ulang itu harus kita lihat hasil pemeriksaan kualitas airnya. Biasanya ditempel. Iya, tiap 3 bulan sekali itu ada hasil pemeriksaan. Nah itu ditempel, itu dicek, dilihat betul-betul. Hasilnya gimana biasanya? Itu ada banyak pemeriksaan, itu harus di bawah nilai ambang batas yang ditentukan. Terus yang itu kimia, untuk bakteriologisnya E. coli harus 0. Oke, yang paling penting yang kita lihat nih, kalau orang awam nih kan kita juga nggak tahu ya, di situ banyak sekali daftar yang diperiksa nih. Yang paling harus dilihat Ini syarat itu tuh Oh. tanda tangan itu kan ada. itu kalau di fotokopi kemudian diganti bulannya. Oh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kan dia ada stiponya adanya. Oh, ada tipe. So, dan itu biasanya teman-teman itu rutin ngecek ya, periksa. Itu harus 13. Oke, yang memeriksa teman-teman puskesmas. Yang meriksa mereka sendiri, tetapi yang mengambil itu Oke. puskesmas. Kalau mereka meriksa sendiri juga diperbolehkan. Biasanya nanti laporannya ke puskesmas ya, dan ada juga ada buktinya hasil pemeriksaan itu. Tapi biasanya yang mengambil kan terlatih itu harus steril. Iya, Kalau, betul. meriksa tidak hanya ngambil diperiksakan kan enggak. Jadi harus ada tata caranya. Iya, betul. Steril, fotonya steril, tangannya juga steril. Karena kerannya itu kan dipanasi dulu gitu ya. Steril juga, jadi harus semua steril. Takutnya akhirnya sudah betul memenuhi syarat, tetapi begitu cara ngambilnya Salah, nah itu salah. mempengaruhi Nah, itu hasil. hasilnya jadi kurang. Oke. Itu makanya kita juga memotivasi terus debat pengusaha pengelola debat air minum itu untuk tetap rutin memeriksakan kualitas airnya, karena ini menyangkut hajat hidup. Oh, yes. Tapi nanti berbondong-bondong ke PSC membawa jerigen gitu ya, enggak ya? Tiba-tiba terus ada antrian pengambilan air. Yang air minum siap minum. Ada kok. Tapi kan nggak harus bawa jerigen kan, kayak yang di kampung-kampung sebelah itu kan. Oh iya. Neng bisa. Itu kan juga kalau diperiksa juga E. coli-nya kan nol kan. Iya. Sumur bor itu kan juga bagus airnya. Oke, terakhir nih pesan yang perlu disampaikan pada masyarakat nih. Baik, mungkin peringatan Hari Air Sedunia ini mengingatkan kita semua bahwa pentingnya air minum yang aman dan mengingatkan kita agar lebih bijaksana menggunakan sumber daya air, karena air ini akan terus dimanfaatkan oleh anak cucu kita juga ya. Jadi harus safe, pengelolaan sumber dayanya juga harus tetap dikelola dan melibatkan semua elemen yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya dari pemerintah, dari masyarakat, dari dunia usaha, akademisi dan lain-lain. Dan pesan yang yang paling penting juga adalah konsumsi air minum yang aman. Oke. Air minum yang telah diolah dan juga memenuhi Syarat kesehatan, dan juga di Kota Madiun ada air minum yang siap minum ya di beberapa tempat-tempat umum yang ada di Kota Madiun ya, itu bisa dimanfaatkan juga gitu ya. Oke, terima kasih Bertna atas informasinya yang sangat menarik tentang perairan di mana di hari puasa-puasa ini haus. Oke, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Betul, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa nanti jam 3 kita berburu takjil ya. Jangan sampai kehabisan sama yang nggak berpuasa gitu ya. Terus aja. Ya kan begini, saya kan begini kan semua. Oh, kalau Anda merasa ya bagaimana ya? Oke, karena seger sekali Anda hari ini. Oh, mencurigakan. Apalagi ngomong soal air gitu ya. Oke, jangan lupa terus saksikan info sehat di podcast Kawan Diska di IG Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Sampai jumpa di info-info sehat selanjutnya. Bye-bye.